imajinasi, pengalaman, pengetahuan, dan umumnya untuk pengambilan keputusan membutuhkan biaya yang lebih simpel dan murah. Sementara kalau metode judgment menggunakan pengambilan keputusan dilakukan dengan melakukan pengembangan konsensus dari analogi historis, pengalaman, dan pengetahuan. Pada saat kita melakukan judgment ini sering konsensus ada beberapa pakar sehingga datanya akan lebih baik, tetapi sering ada konflik kepentingan yang ada. Jadi ini biasanya digunakan pada saat masalah menjadi perlu pertimbangan ahli dan seterusnya. Metode time series diidentifikasikan dari tren dan pengaruh musiman. Asumsi yang digunakan dianggap mengikuti pola historis yang lama dan kontinu. Pola variabel data waktu itu berulang di masa yang akan datang. Jadi misalkan kita ingin memprediksi curah hujan dan seterusnya, bisa pakai ini. Syarat penggunaan metode time series ada data variabel waktu lampau yang tersedia, kemudian kedua semua informasi harus dapat dinumerikan, dikuantifikasikan dalam bentuk numerik tadi. Diterapkan melalui beberapa pendekatan yang disebut freehand, regresi linear, moving average, ataupun exponential smoothing. Jadi kalau kita lihat bahwa ada data tersebar dengan kode tambah itu, maka apa yang dilakukan untuk memprediksi pada yang akan datang? Di sini menjadi tanda tanya, maka dilakukanlah regresi linear dengan freehand. Jadi ditarik garis lurus, kemudian dihitung slope-nya atau tangan alfanya dari segitiga ini, maka ini dibagi ini menjadi tangan alfa, dan titik potongnya yang menjadi A adalah di sini intercept terhadap sumbu E, maka E sama dengan A plus BX. Jadi B dilakukan dengan menghitung slope-nya. Regresi linear adalah model variabel yang mencakup hubungan variabel bebas X atau variabel yang sudah diketahui dan dianggap memberi akibat terhadap variabel lain yang tidak bebas. Contohnya E sama dengan A plus BX. Sama juga dengan tadi, tetapi A dan B-nya dihitung dengan statistik. Jadi ada di dalam hitungan video saya. Moving average sama dipakai hanya pada jumlah permintaan yang telah ditentukan, yaitu jumlah permintaan pada periode masa yang lalu dengan dibagi dengan jumlah permintaan setiap periode terhadap suatu rata-rata bergerak yang baru dihitung dengan mengurangi permintaan untuk periode berikutnya. Contoh yang ada di dalam moving average video saya itu menggunakan 3 periode, jadi data peramalan 1, 2, dan 3 dilakukan penjumlahan kemudian dibagi 3. Berikutnya adalah sama dengan menghitung seperti itu. Eksponensial adalah metode tren yang cara menghitungnya hampir sama dengan moving average, tetapi tanpa memerlukan data masa lalu yang panjang. Jadi menggunakan nilai alfa atau eksponen koefisien smoothing. Jadi tinggal menghitung F itu adalah forecasting pada waktu T dikalikan alfa dikalikan dari forecast periode sebelumnya ditambah 1 min alfa per aktual T-1. Jadi itu yang dilakukan seperti ini. Kemudian uji kesalahan pada peramalan. Setiap peramalan itu selalu mempunyai error atau tingkat kesalahan. Maka dilakukan ada uji tengah kesalahan atau min error, maka dihitung dengan sigma dari error dari setiap T, penjumlahan dari T dibagi N. Jadi itu dilakukan. Maka apa yang terjadi kalau kita menghitung dengan min error? Maka dampaknya adalah bahwa ada terjadi kondisi misalkan peramalan bentuknya miring seperti ini, ada tren, sementara datanya bentuknya lengkung seperti itu. Maka apa yang terjadi? Yang di sisi sebelah kiri itu positif, yang di sisi kanan negatif. Maka kalau dijumlahkan akan terjadi kondisi 0.
0 dibagi N, maka kita dapatkan min errornya 0. Apa yang terjadi kalau satu peramalan itu tingkat kesalahannya 0? Maka diasumsikan bahwa itu adalah memiliki kebenaran yang besar. Kalau kondisi bahwa suatu peramalan itu mempunyai tingkat kesalahan tingkat kesalahan yang kecil, maka dianggap bahwa itu benar. Maka apa yang terjadi, data yang ada, maka kondisi ini menimbulkan banyak pertanyaan, maka dibuatlah min absolute error yang disebut MAE. Maka kalau absolut yang di atas antara selisih dengan forecast dengan aktual menjadi positif, dan demikian juga yang negatif antara aktual dengan forecast akan menjadi positif, maka nilainya adalah penjumlahan dari selisih yang ada. Maka yang terjadi kondisi ini adalah yang lebih reasonable. Maka diupayakan yang lain adalah dengan membuat mean square error. Jadi dijumlahkan tetapi dikuadratkan, maka selisih yang negatif kalau dikuadratkan menjadi positif. Jadi ini adalah beberapa cara peramalan yang dilakukan. Ini adalah yang tadi mean square error dan standar deviasi yang ada. Oke, dari sini ada yang bertanya, kalau penerapannya bisa bisa dilihat di dalam video saya. Oke, silakan bertanya untuk agak matematis, sorry aja. Jadi teman-teman dari nurse pasti kaget karena kok sangat matematik, ya itulah kondisinya. Tetapi diterima saja. Bagaimana pertanyaannya muncul adalah kalau kita ujian tengah semester dan ujian akhir. Kita sudah janji bahwa untuk membuat UTS nanti adalah membuat jurnal. Jadi berkelompok saja. Ini ada berapa? Misalkan 25. 25 kalau dibagi 8 kira-kira ada berapa? Kalau dibagi 5 juga berapa dia? Ada 28, Prof. Oke. Pokoknya ada 8 kelompok saja. Prof. Oke. Saya kelompokkan kira-kira 8 saja. Maka ada yang 3 atau ada yang 4. Orang. Kenapa? 7 kelompok biar 4 orang satu kelompoknya, Prof. 8, saya buat 8 kelompok, maka teman-teman membagi. Baiknya 4 atau 3, ya kita enggak. Tetapi problemnya UTS itu hanya dibuat 12 sampai 15. Jadi jangan sampai tebel-tebel. Saya juga membacanya juga berat. Karena dan dalam bentuk bukan PDF tapi Word. Jadi kira-kira minggu depan Mas Eko menanyakan saya supaya UTS-nya itu akan sudah dibuat apa enggak. Jadi saya buat minggu depan adalah UTS untuk dikumpulkan saat sesuai jadwal. Jadi kira-kira gitu. Mas Eko-nya di mana nih? Saya kok nggak lihat. Ya, Prof. Siap. Oke, Mas Eko. Jadi Mas Eko minggu depan tanya saya UTS-nya sudah ada belum? Jadi kalau ini kira-kira 28 dibagi 8 kira-kira ada yang 3, ada yang 4. Silakan saja Prof nggak 7 aja, Prof, biar rata jadi 4 orang, Prof. Biar nggak ada yang jealous gitu, Prof. Biar adil, Dok, adil dan merata sesuai dengan pasal. Oke, 7 ya. 7 ya. Biar adil, Dok. Biar 7 aja, Prof, biar adil. Oke. Mas Eko diminta saya untuk membuat 7 topik untuk dibuat jurnal. Jurnal yang ada harus aktual. Jadi jangan nyontek jurnal yang lain, karena kalau saya kalau ada yang bagus saya
terbitkan di jurnal, bisa di UNS, bisa di UNY, bisa juga di ITB, bisa juga di Syahid dan seterusnya. Tapi kalau terbit di Syahid, saya yakin tidak melo orangnya. Siap, Prof. Ya, Prof jadi harus pakai medlitnya juga nggak, Prof? Ya, nanti bentuknya saya kirim. Draftnya Oke, ya. buat seperti pertama latar belakang, kemudian ada perumusan dan tujuan penelitian, kemudian ada landasan teori yang terkait, kemudian ada metodologinya, cukup langkahnya saja. Oke, Jadi Prof. tidak perlu dijelaskan itu. Kemudian analisa dan bahasan ya yang seperti kita lihat dalam pengamatan kita bekerja saja. Jadi tidak perlu kita meninggalkan kerja. Siap, Prof. Tapi Insya Allah, real Prof. ya, dan jangan plagiat ya. Nanti saya di demo sama Universitas Terbuka karena S3 kita dengan mahasiswa S3 tahunnya 96% plagiat. 96. Oh. Ya, jadi saya pada waktu melihat itu, saya pikir kok 12 gitu ya. Saya kirim, begitu dikirim keluar itu 96. Waduh, saya kena marah. Saya harus minta maaf pada Universitas Telkom, juga pada orang yang dicontek itu. Jadi tolong kita juga sudah ada Turnitin. Jadi untuk memplot bahwa jurnal kita itu masih oke apa enggak. Jadi jangan sampai nanti saya terbitkan Mas Eko, sudah Mas Eko berkibar. Mas Eko duluan ya. Mas Eko misalnya dengan timnya misalkan 4 orang pakai nama saya sehingga bisa terbit. Jadi biasanya saya lakukan seperti itu. Jadi oke, nanti kelompoknya Mas Eko yang membuat kelompok ya nanti pada waktu terakhir. Ya, jadi nggak perlu takut tentang matematis. Jadi matematis sudah ada, tinggal kalau matematis itu jelas, tinggal masukkan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Yang pusing itu sebenarnya adalah orang ekonomi, orang sosial. Jadi waktu saya melakukan penelitian yang ada di Dokter Ilmu Komunikasi, bahwa kalau saya membuat penelitian memang banyak kuantitatif karena saya orang engineering. Maka pada saat presentasi apa yang terjadi? Komentar dari Prof. Harsono mengatakan bahwa penelitiannya Prof. Kohar bukan salah. Secara objektif benar, tetapi kurang naratif, kurang bercerita. Apa yang terjadi kalau itu diceritakan? Maka saat ada 4 orang ketemu 4 orang, jadi ada berapa semuanya? 8. 8 karena perhitungannya seperti saya. Maka dalam prosesnya 4 sama 4 menjadi 2. Bagaimana terjadi 4 sama 4 itu tawuran, Mas. Yang sakti 2, jadi itu yang hidup, Mas. Jadi itulah orang sosial seperti itu. Saya juga nggak ngerti, ternyata bukan. Jadi pakai skenario tadi, Mas. Jadi kalau ini dengan ini maka yang terjadi apa gitu kan? Maka terjadi yang 2 itu sakti, jadi 2 itu yang hidup ternyata. Jadi itu analisanya orang-orang dari DIK, tapi oke lah kira-kira itu. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan, Dok? Oke. Ini masalah peramalan. Saya Bisri, Dok. Oke. Masalah peramalan ini percaya nggak percaya, tapi saya observasi ketika pemilihan presiden itu kok ya
ada benarnya gitu. Selama 3 kali periode itu margin errornya start 2 atau 4. Pertanyaan dalam otak saya itu, emang matematikasnya ada, atau emang ada semacam apa kayak drama, atau udah bisa disetting, karena itu kan bentuk angka tuh. Bayangkan mengambil sampel dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan hasilnya ya nggak jauh-jauh juga dengan peramalan itu tuh. Gimana itu, Prof? Apa ada kemungkinan manipulasi data gimana itu, Prof? Gitu. Oke, kalau ahlinya tidak akan memanipulasi data. Iya. Karena itu risiko kan. Kalau kan dibandingkan dengan yang lain, perbedaannya tetap ada karena mereka menggunakan sampel yang berbeda. Kemudian kedua, metodenya semuanya hampir sama. Iya. Karena transparan, jadi dia menggunakan metode apa. Cuman karena populasi sampelnya yang ada itu berbeda, maka errornya berbeda, Mas. Jadi quick count itu yang quick count ya, yang jelas kan? Iya, Bro. Bahwa ada sekian itu terkecuali orang yang bayaran yang akan berbeda, gitu kan? Kalau itu adalah ilmiah pasti akan dipertanyakan. Dan itu yang lainnya ya hampir sama. Kecuali kalau memang bayaran, mereka hanya ngotot saja, Mas. Perbedaan yang ada itu karena jumlah sampelnya berbeda, sehingga plus minusnya itu berbeda, Mas. Iya. Saya ambil contoh yang Jawa Timur. Siapa orang Jawa Timur di sini? Saya Jawa Timur, Prof. Oke. Jawa Timur itu Oke, Bu Khofifah. Waktu Bu Khofifah pertama kan kalah waktu. Iya, kalah. Sama Pak Jarwo. Iya, Pak Jarwo kuat ya. Ya, karena selisihnya sebenarnya semua hampir sama tapi selisih sedikit. Tetapi errornya itu semua sama besar. Jadi penerapannya error ini menjadi faktor penambah sehingga Pak Jarwo itu menang. Apa yang terjadi, kemenangan membuat Khofifah ya kalah. Kalau secara ilmiah dia bisa menerima, tetapi kenyataan yang ada kan masanya tidak bisa terima. Tidak terima ya. Ya, jadi hanya itu saja. Tetapi kalau secara ilmiah mereka menerima itu, Mas. Karena gini, Prof, kalau bikin saya ini kan ilmiah, hitung-hitungannya jelas. Kenapa kita nggak bikin undang-undang gitu daripada buang-buang uang gitu? Yang jelas kan dari hasil survei itu udah jelas nggak jauh-jauh beda gitu. Kenapa nggak kita bikin penerawangan kemudian udah hasilnya itu aja? Ngapain buat triliunan uang gitu, Prof? Iya. Gitu. Pikiran saya seperti itu. Ngapain kemarin pemilu juga hasil juga sama dengan itu dalam otak saya gitu, Prof. Gitu, Prof. Demokrasi, Pak. Iya, benar. Persoalannya kan DPR, Mas. Jadi kalau kita melihat itu sebenarnya secara ilmiah kita udah tahu kondisi secara ilmiah kan tetap ada errornya tadi. Jadi yang jelas Pak Jarwo sama Khofifah kan pada saat itu kelihatannya tipis menangnya Khofifah, tetapi errornya yang ada ditambahkan sehingga ternyata keinginan dari DPR untuk bisa membuktikan secara kebenaran demokratis itu dari gambar coblosannya itu, Mas. Memang secara manualnya. Secara ilmu pasti. Iya. Ya, harusnya lebih cepat, tetapi kan supaya punya Mas, punya argumen otentik maka perlu ada bukti perhitungan manualnya itu ya. Ya, betul. Prof, mau nanya, Prof. Oke. Gimana, Pak Dada? Ya, masalah peramalan tadi itu kan cara perhitungan market produksinya itu dalam artian sudah berjalan gitu ya, perusahaan atau pabrik tersebut. Nah, kalau seandainya sebagai pelaku pemula, kan kita sendiri nggak tahu istilahnya kita mau produksinya dalam jumlah berapa, terus prediksinya gimana, sedangkan produk kita juga belum tentu dibeli orang atau gimana. Nah, itu kiat-kiatnya gimana itu, Prof? Oke, pertama kita melihat bahwa kita mau membuat mobil misalkan. Mobil yang akan kita buat biasanya mobil itu kan barang mewah.
mewah, maka dia masuk segmen segmen menengah dan segmen atas. Maka seorang direksi akan menentukan saya mau masuk segmen atas atau segmen bawah, ditetapkan dulu. Oke. Maka dia ingin karena pasarnya lebih banyak segmen menengah, maka dia akan bicara segmen menengah. Maka segmen menengah ada Kijang, ada Honda, ada apa-apa, itu kan market share-nya kan sudah dibagi, Mas. Maka kalau orang yang masuk, dia akan melihat saya akan masuk di mana. Jadi ada market potensial itu berapa besar. Jadi itu yang kita rancang, sehingga pada saat kita memasuki market potensial, maka kita definisikan sebenarnya market potensial itu ingin apa. Maka ada lembaga survei, Mas. Oke, saya cenderung, misalkan aja saya pengennya warna, sekarang itu kan warna hitam, warna putih yang menjadi idola. Kalau merah, dulu Prof. kan, ya. Idola merah sekarang, Prof. Sekarang merah berapa itu namanya? Putih ya, bermoncong putih gitu ya. Oke. Jadi itu Mas, dan jadi dilihat itu sehingga kita bisa memasuki pasar. Kriterianya kita buat apa saja dari studi market. Kemudian jumlahnya kita tidak boleh melebihi. Misalkan ada market potensial sejumlah di DKI misalkan ada 2 juta. Maka kita memproduksi jangan lebih dari 2 juta, tidak akan laku, Mas. Jadi dia lakukan seperti itu. 2 juta ya, kita maksimum 2 juta. Jadi itu dilakukan dengan mencari market potensial. Oke, Mas. Apalagi, Mas? Saya kalau ditanyain Mas Dadan senang karena bayangan saya itu ikan-ikan saja, Mas. Tapi sekarang sudah bonsai. Sekarang sudah bonsai. Hidroponik, Dok. Lagi gimana caranya ngembangin ini untuk jualan di Indonesia? Tanya banyak. Iya, boleh itu. Membuat agent, Mas. Jadi dengan istrinya yang saya tahu ya, sorry nih berbicara lain. Ibu Nabila itu siapa ya? Bu Zainal mungkin ya? Iya ya. Bu Zainal Mutakin. Itu kan beli dia untuk distributor dari sini maupun dari sana. Jadi beberapa kali saya hanya lihat aja dengan istri saya berkomunikasi tentang barang ini dan seterusnya. Jadi itu menjadi agent, Mas. Jadi coba nanti kalau temukan istrinya Pak Dadan, ketemu sama istri saya, ketemu sama istrinya Prof. Khalil, ketemu istrinya Pak Dadan. Siapa tahu itu menjadi, jadi jangan dianggap itu salah, Mas. Saya hanya dalam hati melihat aja, oh ya ini bagus juga. Saya kalau ditanyain istri saya, bagus juga, coba aja ikut berbisnis gitu kan. Cuman kalau Bu Nabila itu kan ada misalkan jualan ikan asin gitu. Nah, itu kan marketnya Pak Dadan itu. Cuma saya bikin di sini, Dok. Bikinnya. Oh, gitu? Iya. Bikin ya. Karena ngirim dari Indonesia susah gitu. Jadi ya udah bikin aja. Oh, malah dijual di situ ya. Iya. Oke. Ya, enggak, saya hanya lihat. Oke, ini bagus ini sebenarnya. Ya memang harus, artinya secara ilmiah kita melakukan survei seperti itu, Mas. Ya, Dok. Tapi bonsainya saya bingung, Mas. Bonsai itu ada di Indonesia atau ada di ini Mas Dadan di Qatar atau Kuwait? Di Qatar, Dok. Bonsainya di Qatar juga itu. Bonsainya. Iya. Kan nggak ada hujan. Berarti ongkos, Pak. Jadi setiap hari disiram, Dok. saya ramalannya salah, Pak Dadan. Saya melihat karena Pak Dadan ini ternyata teman Facebook saya. Loh, ikannya kok hilang jadi jadi apa itu namanya? Jadi bonsai ya. Saya lihat betul itu. Bonsai kalau di sana mana bisa hidup gitu kan dalam pikiran saya. Karena Qatar kan perlu air gitu kan. Jadi ternyata oke.
Jadi efek dari itu, lockdown itu karena di rumah terus. oh gitu ya. Iya Ya dong. bagus lah. Jadi perlu nanti kalau pas ke sini nggak apa-apa, nanti istri saya ajak ke sini ngobrol-ngobrol, diskusi gitu kan. Ya insya Jadi Allah dok. kemarin itu saya pas lagi nguji memang ya sibuk menguji mahasiswanya ya. Tapi di sana ibu-ibu di sana ngajak Ibu Kolil, Bu Safirin sama istri saya. Nggak tahu ngajaknya piknik apa-apa, jadi saya nggak tahu. Kok saya lihat begitu pulang ke sini kok akrab banget gitu kan. Hampir semua teman-teman di sana gitu. Jadi saya juga kaget juga, kan mahasiswa saya siapa, Mas Mufid itu siapa? Mas Aman Mufid. Kok selalu berpuisi terus ini, wah ini seniman. Oke lah, kira-kira itu. Sorry. Oke, ada yang bertanya lagi? Oke, silakan. Ada yang bertanya? Jadi kalau meramal itu mimpi indah itu. Jadi mudah-mudahan sesuai harapan kita besok akan datang turun hujan. Ternyata di sini tiap hari hujan. Jadi saya Bogor sampai sudah kebanjiran. Jadi saya juga kaget karena Bogor sama Depok otomatis Depok dilalui, apalagi rumah saya lembah, maka semua selokan pasti penuh. Jadi itulah yang terjadi. Jadi kita bersyukur di Qatar. Saya belum tahu di Kuwait seperti apa. Jadi yang Qatar berapa orang, yang Kuwait berapa orang? Mas Eko. Sekarang ini Qatar 3, Bro. Hah? 3 orang. Wah, sekarang ini. Kalah dong. Nah kalau 4 yang satunya cari di mana itu? Tadi siapa Mbak Leli mana? Minta 4 itu. Yang satunya dari UAE, Dok. Dari UAE, nyambut dari UAE karena sendirian dia. Ya, kita anggap Qatar aja. Oke. Dok mau bertanya, Prof. Silakan. Prof. Ya, silakan. Prof, kalau misalnya dalam hal peramalan ini kan kita nggak tahu ya metodenya, bagaimana cara pilih metode yang tepat untuk peramalan kalau untuk hasil yang hasilnya mendekati yang terbaik kan? Oke, sudah lihat video saya dulu belum? Sudah, pertanyaan saya. Sudah ya. Oke, peramalan yang materi yang saya sampaikan ini kan hanya penyampaian saja, tetapi hitungannya ada di video yang saya kirim. Nah, semua metode yang ada itu dicoba. Jadi meramalkan misalkan datanya seperti bentuk lingkar-lingkar seperti itu. Apa yang terjadi kalau itu kita lakukan regresi linier? Jelas tingkat kesalahannya menjadi besar. Maka dicari dengan exponential smoothing. Apakah dia asimptotis ataukah dia akan bergerak? Maka alfa yang ada ditambahkan akan menjadikan kondisi yang ada. Demikian juga moving average. Setiap 3 periode terhadap aktual yang ada juga akan memberikan hasil yang berbeda. Tetapi semua metode itu dibandingkan tingkat kesalahan, yang mendekati kebenaran adalah yang tingkat kesalahannya terkecil. Secara akademik itu yang dibenarkan. Jadi tidak usah memikirkan kesalahan hakiki. Wah, saya harus mendekati kebenaran. Enggak gitu, tetapi kita bandingkan maka kebenaran akademik yang kita pakai. Oke. Baik. Oke. Iya. Oke, sudah. Yang lainnya ada yang bertanya? Kalau tidak, saya akan menyampaikan materi berikutnya. Perlu istirahat nggak? Nggak tahu Indonesia apa maghrib, Bro? Ya, di Indonesia lagi maghrib.
Sholat dulu, Prof. Enaknya, Prof. Oke. Bisa. Silakan dok, Oke. sholat dulu, Prof. Istirahat dulu lah. Di sana 4 jam ya selisihnya ya. Iya. Iya, Prof. Jam 2. Ini baru jam 2, Prof, belum asar. Oke. Ya, sementara gitu ya. Istirahat dulu. Kira-kira 30 menit, 20 menit kira-kira kita ketemu lagi. Oke. Baik, terima kasih. Oke. Saya live dulu ya. Yang belum submit tugas. Aku pakai Wasta. Mary yang nyatintin. Ada 21 orang masih kurang berapa berarti? Kurang 5 orang ya? Karakteristik ketiga dari segi aktivitas produksi ataupun konsumsi. Bu Leli, Pada barang, Bu Leli, aktivitas produksi dan konsumsi dapat ya terjadi kenapa? di waktu yang berbeda. Buka Jadi barang yang WA-nya, Bu. diproduksi terlebih dahulu, Sebentar, saya lagi di jalan pulang ataupun kerja. dipajang di Oh, oke. toko-toko, kemudian Maaf. konsumsi dapat terjadi setelahnya. Belum bisa lihat. Sebentar, Sehingga batas dikatakan nama ya. dapat terjadi di Mbak waktu Kumala, yang apa siapa berbeda ini? dalam produksi ataupun konsumsi. Kumala, Bu. Sedangkan pada Oh, jasa, iya. Nanti ya, Mbak Kumala, saya lagi driving. Oke. Maaf, ganggu, maaf. Iya, nggak apa-apa. Contoh gunting rambut, si penggunting rambut akan menggunting rambut dari si konsumen Yang pada belum waktu tugas yang segera bersamaan. submit, Jadi, ayo. aktivitas konsumsi dan Aku itu aktivitas nggak bisa, produksi Ibu. pada Siapa proses ini? gunting rambut Siapa sih ini? secara bersamaan atau simultan. Makanya Udah ya, Bu, Cara ya. ketiga Tes 5 keempat udah ya, terkait Bu, ya. dengan penyimpanan. Untuk produk, biasanya dapat disimpan dalam persediaan. Sedangkan untuk jasa, tidak ada persediaan yang terakumulasi. Karakteristik yang kelima terkait dengan Halo rekan-rekan semua, kita akan mempelajari Ini apaan sih? video Pak produksi atau operasional atau MPO. Dalam Itu videonya Profesor Kohar. Dan si konsumen dapat saling berinteraksi. Di-share aja sekalian. Jadi proses produksi atau ketika terjadi proses gunting rambut di Di-share. dalamnya. Konsumen Ayo dapat yang laptop beberapa di-share. requirement untuk model rambut yang dipotong selama proses produksi Mary, atau share, selama proses gunting rambut terjadi. Karakteristik yang keenam terkait dengan otomatisasi.